Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, berjumpa di podcast Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. Senang sekali saya Cynthia Rina hadir menjumpai Anda semua. Tentu saja hari ini suasana tampak berbeda karena kita sekarang berada di Pasar Kelitian Pakuncen Kota Yogyakarta. Mungkin pemirsa sudah familiar ya dengan tempat ini. Nah, kita akan membahas, mengupas tuntas mengenai Pasar Kelitian Pakuncen dengan kondisi saat ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Untuk yang pertama, dari Kepala Bidang Pasar Rakyat Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Bapak Gunawan Nugroho Utomo, SEAKT MM. Selamat pagi Pak Gunawan. Sehat selalu ya Pak ya. Baik, dan untuk yang kedua, ada dari Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, ada Bapak Oleg Yohan. Selamat pagi Pak Oleg. Semangat pagi. Semangat pagi. Kita sama-sama untuk ini ya, podcast hari ini ya, tentunya untuk informasi kepada masyarakat. Dan yang ketiga ada Bapak Fajar Kurniawan SIP dari Komisi B DPRD Kota Yogyakarta. Selamat pagi Pak Fajar. Baik, kita akan sama-sama bertiga membahas satu tema mengenai Pasar Kelitian Pakuncen Kota Yogyakarta saat ini, di mana kondisinya yang memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Kalau kita melihat vibes-nya di tahun-tahun sebelumnya, mungkin di tahun 2000 berapa ya, sekitar 2015-an atau 10-15 tahun yang betul, lalu. itu ramai ya Pak ya, dan mungkin ini menjadi tempat jujukan juga para masyarakat untuk mencari barang-barang yang antik gitu. Nah, lambat laun sekarang mungkin kondisinya sudah mulai menurun. Nah, ini akan ada beberapa upaya juga ya untuk kembali menaikkan Pasar Kelitian Pakuncen. Namun pemirsa, sebelumnya di mana untuk pasar ini sendiri diresmikan oleh Menteri Koperasi dan UKM dari almarhum Surya Dharma Ali pada 11 November di tahun 2007 silam, dan ini juga merupakan sebuah pasar relokasi dari pedagang yang berada di Jalan Pangeran Mangkubumi atau sekarang namanya itu adalah Jalan Margo Utomo, dan juga PKL dari Jalan Asem Gede yang menjadi tujuan pemburu barang-barang antik. Nah, alun-alun kidul ditambah lagi ya Pak ya. Nah, mungkin sebelum ke Pak Oleg dan juga Pak Fajar, saya terlebih dahulu ke Pak Gunawan ya Pak. Bagaimanakah untuk kondisinya Pak, untuk kondisi Pasar Kelitian Pakuncen saat ini gitu Pak? Monggo silakan. Matur nuwun Mbak, memang sejak direlokasi dari 3 lokasi tersebut, Asem Gede, Mangkubumi, dan juga di alun-alun kidul, itu pasar ini begitu pindah pun ke sini itu sudah langsung mendapat animo dan respon yang baik dari masyarakat. Ya. Bisa mungkin teman-teman juga dulu waktu lewat di depan Pasar Kelitian Pakuncen itu parkiran sampai seberang jalan, dan itu hampir setiap hari, tidak hanya di weekend atau long weekend. Ya mungkin karena dinamika pola belanja masyarakat juga sudah mulai berubah. Nah, disinilah pengunjung maupun animo mulai menurun. Dan kami melihat ternyata potensi untuk barang antik, lawasan, kelitian, barang bekas, apapun itu yang punya nilai tersendiri, itu punya ekosistem tersendiri. Dan itu ekosistem juga sebetulnya lumayan. Di beberapa tempat, kami kemarin bikin di Pasar Pucuk-Kusuman dengan lokasi yang kecil, mungkin hanya 1/5-nya pasar ini, itu bikin namanya Tiga Records Day. Itu khusus barang antik yang sifatnya buku dan kaset saja. Itu pengunjungnya luar biasa. Nah, ini saya ngajak teman-teman lagi dari teman-teman ekonomi kreatif, teman-teman muda dari komunitas kultura. Kami ajak untuk kesini, main kesini. Wah, ini sebetulnya potensi yang luar biasa sebetulnya Pak. Dan dibantu oleh teman-teman di Komisi B, akhirnya kita bisa bikin nanti yang di tanggal 18, 19 sampai tanggal 22 itu adalah namanya Loak Karto. Nah, harapannya tidak hanya pas event saja, kemudian ini bisa menjadi sinergi karena respon dari teman-teman paguyuban juga sangat bagus, luar biasa.
ibarat kita itu pas haus-hausnya kita datang bawa es jeruk misalnya seperti itu, segayung bersambut. Semoga nanti acara yang kita inisiasi ini bisa menjadi semangat baru, energi baru, dan ini menjadi potensi wisata, potensi ekonomi kreatif yang ada di Kota Tugu. Ini kan dengan latar belakang yang sebelumnya bahwasanya pasar ini sudah mulai menurun seperti itu kunjungannya dari masyarakat, dan hadirlah Loakarto 2025 ini sendiri ya Pak ya. Itu yang menginisiasi acara itu diselenggarakan dan akhirnya di tahun ini juga terselenggara besok ya Pak ya. Itu seperti apa? Jadi kalau untuk yang menginisiasi tentunya baik teman-teman pedagang, masyarakat, pasar kritikan kok sekarang kayak gitu. Ya. Tetapi menurut saya eksekutornya adalah teman-teman dari Komisi B. Waktu kami sedang rapat kerja bareng Komisi B, diinisiasilah, sudah dibikin acara tanpa dukungan dari teman-teman Komisi B. Saya rasa juga, loh ini Mbak itu bangunan fisiknya ini juga tahun periode yang lalu ya Pak Oleg ya. Ya. Ini bertahap Mbak, karena ya kita paham ya keterbatasan anggaran. Kalau nggak salah ini 2 kali nih Mbak. Ini sebelumnya belum ada apa-apa yang jadi kalau pas hujan, teman-teman, kalau sekarang hujan pun di tanah ini masih aman buat jalan-jalan. Nggak tampias ya. Sarana-prasarana sudah sangat mendukung. Melalui event kita gas lagi, keterlibatan teman-teman ekonomi kreatif dan juga komitmen dari teman-teman pedagang itu nanti menjadi kunci kedepannya agar pasar kritikan bisa sukses lagi seperti itu. Berarti baru tahun ini ya Pak ya untuk Loakarto ya? Oke, baru pertama kali diadakan, dan tentu saja ini membawa angin segar juga ya bagi para pelaku UMKM khususnya yang memang memperjualbelikan barang-barang antik yang dimana mereka juga kadang suka nyari-nyari, kadang kangen nih dengan barang-barang ini gitu kan ya. Memorable, benar sekali. Pas kecil gitu di dekat rumah itu kan ada toko ya. Itu ada, kalau kita melihat mainan robot-robotan yang dari kaleng itu loh Mbak. Itu kalau saya ketemu itu kemarin ada yang dijual itu Mbak. Dulu kan cuma bisa bayangin di depan toko, ditanya sama bapak ibu saya, besok wae ya kayak gitu. Besok wae nanti gede, ini sing biar tak pingin nih. Iya. Mungkin teman-teman di generasi kita tuh tahu ya robot itu. Atau mungkin sepur-sepuran isi kok kaleng. Itu saya pernah di online itu 300.000 sekarang. Oh, cukup mahal ya? Iya. Komunitasnya luar biasa. Kalau kita lihat memang apa yang sudah lalu, apa yang sudah antik gitu, kalau dijual sekarang malah jauh lebih mahal ya. Jauh lebih mahal, dan sebetulnya nilai jualnya itu lebih ke memorable-nya. Betul. Merasa kita lebih muda lagi, harapannya lebih semangat lagi untuk menghadapi dinamika kehidupan. Di dalam barang itu ya, yang paling mahal adalah bukan dari rupiahnya itu, tapi kenangannya, sejarahnya gitu kan. Inilah yang mau kita kemas di tempat ini. Harapannya bisa menjadi hub bagi tak pencinta, kolektor. Dan kami pun juga sudah, ini tidak hanya dengan teman-teman Paguyuban, kami juga kemarin Kang Soekarno sama Suhu tentang barang antik, kami juga sowan ke Pak Om juga, mohon arahannya. Ini seperti apa, dan sudah memberikan masukan yang sangat banyak sekali. Kalau boleh tahu untuk UMKM yang sudah terlibat untuk esok itu sudah ada berapa banyak Pak? Kalau untuk data saya tidak bawa Mbak, karena ada teman-teman dari Kultura, tapi setahu saya ini memperkenalkan teman-teman pedagang yang eksis di sini. Kemudian kalau beberapa ada tenan kuliner yang cukup besar, kalau kan ada food and beverage-nya juga, meskipun itu kita batasi, itu ada brand-brand besar. Tapi kalau untuk media partner Mbak, yang terlibat, jadi ini ada 20 media partner yang besar-besar, bahkan nanti juga dari Tribes, Jogja Tribes apa itu ya. Dan itu juga akan podcast di sini. Oh baik, nah, selama acara besok ya Pak? Iya, saat acara besok ada satu, selain 20 media partner tersebut, itu salah satunya yang cukup besar yang namanya The Tribe atau ya, kalau nggak salah. Oke, baik. Nah, itu kita sekali tayang itu udah 20.000 atau berapa juta tayangan. Dari mereka tertarik untuk di sini bisa kita kategorikan, oh ternyata baik acara maupun tempat ini
potensial untuk ya. Nah, ini kita nanti tunggu ya di tanggal 18 ini sendiri agar nantinya orang-orang juga akan terinfluence untuk datang ke sini ya, menarik perhatiannya untuk datang ke Loakarta gitu ya 2025. Nah, saya ke Pak Olek dan juga Pak Fajar. Mungkin nanti dari Pak Olek dulu nanti bisa disambung dengan Pak Fajar. Tadi yang dikatakan oleh Pak Gunawan adalah ini juga inisiasi dari Komisi B DPRD Kota Yogyakarta terkait dengan Loakarta 2025. Apa yang memang membuat Komisi B ini sendiri juga terdorong agar acara ini harus terselenggara gitu untuk apa ya menyelamatkan juga pasar kelitian Pakuncen ini sendiri. Oke, makasih. Udan teletik neng pasar kewan, neng kelitian Pakuncen mesti menawan. Jadi seperti yang kita tahu sebenarnya rumah saya nggak jauh-jauh amat, mungkin 500 meter ke arah utara sini, dan di dekat Sudagarut. Sehingga ini saya cukup akrab ke sini, beberapa kali ke sini, termasuk saya pernah cari helm antik. Helm antik ya. Itu yang kayak gimana Pak helmnya Pak? Helmnya sing itu yang jadul-jadul. Oh, yang kayak ini ya. Oh ya. Terkait dengan Loakarta, tentu saja kami mendukung kegiatan ini karena memang dari sejarahnya tadi sudah disampaikan bahwa di sini dulu terkenal dengan pasar loaknya atau kalau Jogja banget itu pasar kelitian gitu. Kelitian itu berasal dari kata-kata karena yang dijual rata-rata besi, Mbak. Mungkin nek waktu itu sing sing jual seng mungkin gelondangan gitu, pasar gelondangan. Nah, tentu saja kegiatan-kegiatan semacam ini berharap bisa menambah khasanah dan pergerakan ekonomi di Kota Yogyakarta. Seperti kita tahu bahwa di masa COVID yang lalu, ekonomi yang masih eksis adalah teman-teman UMKM. Di tengah-tengah perusahaan-perusahaan besar gulung tikar, bahwa kemudian para pekerjanya juga berkreatif untuk membuat usaha-usaha kecil. Pasar kelitian bagian dari penyumbang untuk bisa memperpanjang hidup. Nah, gitu. Karena apa? Bahwa pasar kelitian ini yang tadi disampaikan oleh Pak Gun, bahwa pindahan dari Jalan Mangkubumi, dari Ngasem Gede, dari alun-alun, ini menjadi salah satu mode atau ciri khas Kota Yogyakarta. Nah, ya, ciri khas Kota Yogyakarta yang kemudian oleh teman-teman wisata waktu itu, wisata Nusantara tentunya, nek bulir mungkin boleh kelitian kan. Ini bagian kalau cari sesuatu yang bekas-bekas dan masih menarik itu ada di Jogja. Nah, dalam perkembangannya sekarang pasar kelitian di-upgrade menjadi pasar barang antik. Nah, kan awalnya dulu kelitian saya lihat bener tuh. Saya beli gear itu Mas, gear sepeda motor, gear yang luak-luak gitu, yang bekas-bekas. Orang gelut, orang. Rantai, warna itu enggak. Tapi kemudian dari sana kita tahu bahwa masyarakat Kota Yogyakarta dengan segala upahnya punya kreativitas tinggi. Jadi tidak ada sesuatu yang dibuang sama sekali. Sama gotri-gotri loh, Mas. Gotri ciri-ciri saya pikir waktu wopo gitu. Nyatanya juga ada peminat. Banyak ya. Iya. Enggak tahu artis selipit sini kok gimana. Itu salah satunya. Nah, terkait dengan Loakarta, dan hari ini judulnya Loakarta, tetapi identiknya adalah dengan barang-barang antik. Mungkin Loakarta dan Antikarto mungkin. Sehingga harapan kami dengan event seperti ini, kami dari Komisi B, saya berdua yang hadir pada kesempatan hari ini sangat mendukung kegiatan seperti ini. Harapannya ke depan ada event-event lain. Bahwa mengingat bahwa Kota Yogyakarta ini pasar kelitian satu-satunya ya hanya di Pakuncen ini. Ya, satu-satunya di Pakuncen ini yang sebenarnya secara bangunannya sudah cukup nyaman. Tadi Pak Gunawan menyampaikan beberapa atapisasi yang ada di pasar kelitian sudah cukup baik, sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak berkunjung ke sini. Khususnya bagi teman-teman yang mencari barang-barang antik atau barang-barang bekas atau kelitian lah sebetulnya seperti itu. Mungkin itu Mbak. Baik. Pak Fajar ingin menambahkan?
Ya, saya melihat kalau adanya Loakarta ini sebagai momentum bagi Dinas Perdagangan dan Komisi B untuk kemudian melakukan promosi ya, akselerasi promosi melalui program digital. Karena sekarang ini kalau saya mau membeli barang, itu yang pertama kali saya lakukan adalah saya lihat di sosial media dulu, entah itu TikTok, entah itu Instagram atau Facebook gitu. Dan kadang barang yang saya cari itu nggak mesti ada di Jogja, kadang ada di luar Jogja. Sehingga kalau menurut saya Loakarta ini sebagai momentum yang bagus untuk pasar titian Mas Gunawan untuk melakukan digitalisasi, untuk melakukan promosi secara lebih masif di sosial media. Sehingga harapan kami nanti pedagang itu sudah diedukasi mengenai melakukan promosi dan transaksi digital, ya kan? Karena sekarang ini orang sudah agak mengurangi melakukan mobilitas belanja secara offline, sehingga belanja secara online ini perlu kita fasilitasi, gitu loh. Nah, melalui Loakarta ini kita berharap ada resonansi ya. Jadi kalau kegiatan ini kan nggak mungkin terus setiap bulan ada, ya kan? Nah, harapannya ini sebagai momentum dan resonansi awal untuk mendorong kegiatan digitalisasi pasar. Yang pertama itu. Yang kedua terkait dengan komunitas. Kalau kemudian kita itu punya barang yang bagus tapi kita nggak nemu segmen yang pas, itu sama aja. Karena orang itu kalau kita itu menjual barang antik, orang itu tidak memiliki nilai seni, nggak memiliki histori, nggak memiliki narasi yang cukup untuk membaca karya seni itu harganya akan sangat murah, gitu loh. Sehingga kalau tadi beliau itu mencontohkan Mas Gunawan itu mainan ya yang harga 300.000 karena beliau memahami nilai seni dan punya histori terkait dengan barang itu. Nah, kalau saya kemudian tidak memiliki histori yang cukup terkait barang itu, ya saya akan bilang kok mahal ya, gitu loh, mahal banget gitu ya. Tapi ketika kemudian saya memiliki seperti Mas Gunawan tadi, ya kan, yang Mas Gunawan tadi cerita ketika kecil nggak keturutan gitu kan, sekarang tuh 300 itu jadi murah banget. Gitu. Sehingga kalau kemudian harapan kami Loakartanya akan ditangkap ketemu dengan komunitas yang tadi itu, kalau bahasa yang sesuai yang pas, gayung bersama. Kalau bahasa saya tumbuh ketemu tutup. Kalau tumbuhnya nggak ketemu sama tutup, ya itu tadi event ini nggak akan segmented, nggak akan ketemu dengan komunitas yang memang sesuai, dan yang terjadi adalah nggak memiliki nilai jual yang tinggi. Karena kalau menurut saya yang terakhir ya yang saya sampaikan, yang mahal dari barang antik itu adalah narasinya, ya kan? Kalau sekarang kita melihat teplok gitu, melihat teplok gitu, itu mungkin ya melihatnya teplok paling 5.000, 10.000 gitu. Tapi kalau zaman Pak Oleh kecil lagi belajar, nggak bisa belajar kalau nggak ada lampu teplok itu ya. Serius, saya Pak Oleh, Mas Gunawan, Mbak Cynthia, nemuin. Mbak Cynthia nggak lahir langsung di kota. Tapi saya lihat punya kakek nenek saya itu juga masih ada gitu. Iya. Itu mahal itu historis. Belajar, ya, lagi nonton TV TVRI itu kan, biasanya kan ada siaran rutin tuh. Ada dalam berita. Terus kemudian tiba-tiba mati listrik. Nah, teplok itu menjadi alat bantu kita untuk belajar kan. Nah, kalau kita nggak mengalami yang kayak gitu, itu melihat teplok harga 1.000, itu kan mahal gitu. Tapi ketika kita mengalami masa itu, kemudian kita melihat teplok harga 500.000 sekalipun, ya kan, dengan narasi kita akan bilang, udah tak beli murah. Ya kan, gitu kan? Soalnya juga yang mahal minyak tanahnya. Bukan karena mahal, nggak ada, saking nggak adanya jadi mahal seperti itu ya. Tapi memang menarik ya untuk kita membahas tentang pasar kelitian Pakuncen ini yang memang menyimpan banyak sejarah, terutama dari barang-barang yang memang sudah dikoleksi oleh para pedagang, dan akhirnya orang-orang yang mencari itu merasa sangat terbantu. Oh, ternyata ada loh barang yang saya cari di sini, walaupun tadi rupiah itu sudah tidak dipikirkan lagi. Yang penting ada memorinya di situ, sejarahnya di situ yang akan dimiliki oleh pemilik nantinya si barang-barang antik itu. Ini menarik, dan kita jeda dulu ya Bapak-bapak semuanya untuk podcast Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta.
Pemirsa, kembali lagi di podcast Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. Semakin seru ya kalau kita bahas barang-barang antik, terutama untuk pasar Kelitian Pakuncen yang memiliki banyak cerita gitu ya. Tapi memang karena antusias masyarakat sudah mulai menurun, dan tadi yang dikatakan oleh Pak Fajar adalah ini juga tersaingi dengan beberapa banyaknya pedagang-pedagang yang sudah beralih ke digital gitu, online gitu kan ya. Jadi offline-nya itu agak sedikit tergeser. Nah, ini juga menjadi PR bersama kita juga ya dari Dinas Perdagangan dan juga dari Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, bahwasanya ini kita harus banyak mendorong masyarakat untuk kembali lagi ke pasar untuk kita bisa berinteraksi dengan para pedagang, dan kita juga bercerita, apalagi di pasar Kelitian kan banyak sekali barang-barang lama gitu kan ya, mungkin zaman kakek nenek saya atau dari bapak-bapak semuanya yang memang pada masanya itu banyak sekali barang-barang yang memiliki nilai sejarah seperti itu. Mungkin saya ke Pak Gunawan lagi gitu kan ya, nanti bisa disambung lagi dengan Pak Oleg dan juga Pak Fajar. Tadi kan bahwa dikatakan pedagang di sini nantinya juga akan berkontribusi besar ya untuk Loakarta 2025 yang ini adalah pertama kalinya diadakan gitu kan ya. Animo masyarakat juga sudah mulai untuk datang ke sini tuh ayo kita gitu kan. Ayo kita besok di tanggal 18 sampai tanggal berapa Pak tadi Pak? 22 untuk bisa datang ke Pasar Kelitian Pakuncen menghadiri Loakarta 2025. Sejauh mana untuk dukungan juga dari Dinas Perdagangan mengupayakan meminta banyak dukungan dari masyarakat dan juga Komisi B tentunya agar acara ini juga bisa terselenggara dan juga minat mereka untuk melihat barang-barang antik ini juga semakin meningkat juga Pak. Jadi, matur nuwun Mbak Cynthia. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Oleg dan juga Mas Fajar sudah sangat lengkap. Kelihatan banget toh Mbak, kami selaku partner teman-teman ini di legislatif, kami di eksekutif, betapa kami sangat cair, sangat liquid, semuanya juga untuk masyarakat, salah satunya dengan event ini. Bagaimana konsep-konsep dari teman-teman Komisi B juga sangat menginspirasi dan menjadi energi bagi kami di tengah-tengah bahwa sekarang tidak hanya pasar Kelitian Pakuncen saja ya. Jadi kalau digitalisasi itu menjadi suatu hal yang mutlak. Akan tetapi bagaimana kita mengedukasi kepada teman-teman pedagang itu sendiri itu tidak mudah. Karena kita harus berubah mindset, sarana prasarana juga harus didukung. Akan tetapi ini sesuatu hal yang tidak bisa kita tinggalkan, harus kita lakukan. Karena kalau ini kita tidak kita lakukan, ya bisa kita bayangkan bahwa nanti ke depan pasar itu juga akan kehilangan animonya. Nah, ini kalau melalui konsep kita ini ke depan tentunya digitalisasi juga menjadi salah satu yang akan kita inisiasi dan edukasi. Meskipun ada beberapa teman-teman pedagang itu ya responnya bermacam-macam. Wes Pak aku ngene wae Pak aku tua pasrah gitu ya. Tapi dia mungkin sudah punya langganan. Karena apa? Dari zaman rame sampai zaman sekarang butuh pendekatan-pendekatan itu masih buka. Paling tidak ya ini saya cukup untuk makan sehari-hari ya. Minimal dia masih bertahan. Ini teman-teman yang sebelah sana itu hampir setiap hari online Mbak. Dan kalau saya lihat seperti layaknya online shop, dia sudah punya ngeprint sendiri barcode-nya dan sudah ada ekspedisi yang ngambil tinggal kirim. Nah itu Pak Wisnu itu ketua paguyubannya, dia online itu nggak pakai IB juga atau Pak Wisnu ya? Nah ini pakai IB. Marketplace-nya tidak hanya marketplace lokal, tidak hanya sosial media, tapi customer juga dari luar negeri. Nah itulah yang menurut saya, harapan saya ini menjadi edukasi sekaligus pilot project. Ini loh contohnya pedagang itu sebetulnya bisa. Kalaupun nanti ada teman-teman pedagang yang masih belum aware, tapi bisa dicontohkan oleh teman-teman pedagang lain, harapannya juga bisa membantu mengedukasi, itu yang terpenting. Nah satu Mbak, dalam kesempatan ini saya juga kepingin konsep digitalisasi itu memang harus terus kita tanamkan, akan tetapi juga harus dibangun dengan edukasi. Konsep kami pasaraya hybrid, kami kepingin memunculkan ekosistem digital, dan itu ketika ekosistem digital sudah terbentuk, nanti ada gotong royong digital. Daripada kita sewa buzzer, kami punya 29 pasar, 13.000 pedagang. Kalau semuanya berekosistem aja, katakanlah 10.000 aja, itu sudah kekuatan yang luar biasa.
Nah, edukasi yang kedua, nah, ketika belanja online memunculkan trust, itu yang selalu kami tanamkan. Saya beberapa kali di kesempatan ada di forum bicara soal digitalisasi. Saya kapusan tuh akhirnya juga tahu, Mbak. Itu ada buktinya, saya bikin berita acara untuk laporan kepolisian. Beli motor nggak dikirim. Saya tuh ngomong beberapa kali loh digitalisasi ini ya kapusan juga. Iya. Sempat saya tuh patah arang malah kok yole apesmen. Tapi di dalam, Mbak, waktu itu selang beberapa waktu ternyata saya ditelepon dosen saya. Kapusan beli mobil, jadi saya orang paling goblok sa Indonesia raya. Ono sing luwih. Oh ya wis, jadi ternyata edukasi itu penting ya, memunculkan trust, memunculkan. Jadi kalau trustnya di sini nanti jenengan kapusan belanja online-nya, kalau belanja di pasar rakyat tinggal menghubungi kami dinas perdagangan, akan kami proses pedagangnya sebelah mana. Itulah yang sebetulnya mungkin tidak dimiliki oleh platform lain. Kira-kira seperti itu. Ada nilai plusnya, kami data pedagangnya juga terdata dengan baik. Harapannya teman-teman pedagang juga bisa memunculkan trust melalui media digital. Oke, penting sekali ya Pak ya digitalisasi ini sendiri karena juga membantu dunia luar untuk tahu datang ke sini juga gitu kan ya. Kalau pernah coba ya bikin platform, saya langsung di WA Mas Fajar, kok dodolannya kayak gini Mas. Ternyata juga ada yang mirip-mirip itu nyentel juga Mbak, meskipun itu bukan di kami. Itulah yang sebetulnya saya sampaikan, ternyata trust dan membangun branding itu penting. Baik, kalau untuk dukungan kemarin kan juga melakukan sosialisasi juga kan dengan terkait dengan konsep acara ini ke Komisi B DPRD Kota Yogyakarta. Nah, dukungan dari Komisi B ini sendiri seperti apa? Mungkin dari budgeting atau apa? Anggaran, Mbak. Anggaran ini tanpa ada dari teman-teman Komisi B, mungkin saat ini mungkin juga belum berbenah. Iya. Karena sudah disupport baik sarana prasarana, kemudian untuk acara ini anggaran ini juga didukung oleh teman-teman Komisi B. Itu teman-teman pedagang pun itu juga merespon baik. Itu kerja bakti hampir setiap hari loh Mbak, itu yang itu pengecatan itu dari teman-teman pedagang sendiri. Itu pure dananya, anggarannya dari teman-teman pedagang. Saya ngecat ya bagol sendiri. Dan ini juga teman-teman kami sampaikan, selalu menyampaikan bahwa Pak, saya beberapa kali bikin acara di pasar baru, di pasar Pilihan Pak Kucen, orang diribeti bakul, malah saya itu ini setiap hari untuk sebuah padang lah. Jadi responnya bagus dari teman-teman pedagang, itu satu nilai tersendiri juga. Baik, memang di sini gotong royongnya kuat sekali ya Pak, berarti ya Pak ya. Itu tadi oleh seiring dukungan doa dan restu dari teman-teman Komisi B, kami juga all out. Ini tim saya dari keamanan, ketertiban, kebersihan juga saya kerahkan di sini semua untuk prepare. Kami prepare kurang lebih 1-2 bulan ini. Dan teman-teman yang dari teman-teman kultura itu ekosistemnya juga dibawa ke sini semua. Harapannya ini benar-benar nanti bisa menjadi sebuah event, dan event reguler ini bisa terus kita lakukan. Kan dari anggaran yang sudah kita laksanakan itu kami rancang untuk 2 hari, Mbak. Ini diminta oleh teman-teman pedagang dan teman pedagang yang dari luar akan menggunakan tenan di sini nanti itu orang dino itu kurang ya Pak, saya iman-iman usung-usung. Akhirnya kita bersepakat dengan anggaran yang ada, makanya jadi 5 hari Pak. Sampai tanggal 22 hari itu bonus, ya. Kan gitu. Itu bonus dan itu supporting dari kita semua. Biar tambah lama gitu ya. Nah, tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Gunawan mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Oleg dan juga Pak Fajar. Digitalisasi ini penting dan juga tadi support anggaran yang sudah diberikan juga sudah terlaksana dengan hadirnya Loakarta 2025 yang baru pertama kali diadakan di Kota Yogyakarta seperti itu. Dari Pak Fajar dan juga Pak Oleg ini sendiri menanggapi yang sudah disampaikan oleh Pak Gunawan seperti apa, terutama untuk tadi digitalisasi pasar dan juga nantinya bagaimana acara ini sukses diselenggarakan di tanggal 18 hingga 22 Oktober esok. Pak Oleg terlebih dahulu. Terima kasih. Tentu ini bagian dari sesuatu hal yang biasanya 5 hari jadi 2 hari karena anggarannya nggak ada. Betul. Di tengah efisiensi ini ya Pak ya. Oh iya ini nggak tahu ini duitnya dari mana. Ini saya yakin ini ada sesuatu yang menarik gitu. Jadi inilah Jogja. Kemudian dengan gotong royong dan keguyupannya bahwa ini tadi Mas Fajar tutup ketemu tumbuh di sisi lain. Pedagang itu juga pengen laris kan gitu. Tapi di sisi lain dengan keterbatasan ini tentu saja kita punya keterbatasan, tapi luar biasa bisa sampai 5 hari.
Tanpa menambah biaya yang jelas. Betul. Jadi support dari Pak Guyuban. Oke. Nanti kita juga akan support. Jadi Siap. ya, support, kita ingin melihat bahwa memang di digitalisasi ada dua hal yang kemudian menjadi catatan saya secara pribadi. Yang pertama, pedagangnya mungkin tidak perlu harus towo-towo sponsor mana, dengan digitalisasi dia bisa tetap laris. Tetapi yang kedua, menurunkan animo masyarakat untuk berkunjung langsung di pasar. Jadi ini tidak bisa menjadi patokan dan ukuran ketika pasar itu sepi, ekonominya lemah, ternyata tidak bisa seperti itu. Tetapi khusus yang ada di tanggal 18 dan 22 sebagai respon positif masyarakat, kami berharap bisa hadir. Hadir. Di sana ono nyang-nyangan, tawar menawarnya ya, Pak, yang kemudian menjadi ciri khas kota Yogyakarta. Oh, sampun mboten saged gitu loh. Jadi pasar itu ojo ilang kumandangi, ya. Berarti pasar itu tetap ramai dengan segala hal. Misalnya nanti saya nggak tahu programnya selama 5 hari ini apakah ada kupon gitu yang kemudian itu nanti dari kupon, kalau online nggak dapat kupon, tapi kalau pembeliannya dapat kupon, hadiahnya nggak usah banyak-banyak. Misalnya seperti itu. Door prize gitu ya, Pak ya? Iya, jadi supaya orang itu terdorong untuk sih. Meskipun kita yakin bahwa orang ke pasar Loa ini mesti ada tujuannya. Iya. Tapi di event yang luar biasa ini, mungkin nanti kalau saya pribadi, saya tuh lumayan banyak Mbak, followerku Mbak. Bisa ini Pak. Live TikTok. Jelas setiap hari Jumat di Rumah Sedoyo itu, rumah aspirasi saya, itu ada pembelajaran bagaimana membuat TikTok dan bagaimana live. Jadi setiap hari Jumat besok. Sehingga nanti teman-teman UMKM itu nanti bisa saling live gitu. Biasanya kalau saya live dengan teman-teman UMKM itu pengikutnya bisa tercatat terakhir sampai 2.300. Oh, baik. 2.300 orang nonton langsung. Artinya itu kan luar biasa sebagai media promosi. Tapi khusus yang untuk tanggal 18 sampai 22 kami minta nih Bapak Ibu, adik, Bapak, Mas, Pak D, Bude, kakek, nenek ya hadir di Pasar Kelitian karena ini momentum untuk bisa kita saling menyapa. Iya. Ya. Kalau digital tuh opo perlu nih. Iya. Nah, di sini kita bisa ketemu siapa saja, mungkin bisa jadi tetangga kita atau orang-orang terdekat kita. Apa bisa jadi ketemu jodoh di sini bisa, Mbak? Oh, yang gengsi sekarang gitu ya. Enggak, yang tidak merondol. Oh, kalau ada tambahan lagi. Siapa tahu terinfluence karena memang pengen barang-barang yang lawas gitu ya, Pak ya? Nah, ya kan lawasan kabeh, Pak. Sekenan kabeh. Ini juga teredukasi. Karena begini, bagaimana Gen Z ini saat ini juga ada. Anak saya sendiri aja, ya saya pengen yang retro-retro. Saya yuk, gumun, sehingga malah tidak tak tuh kok ini motor sing larang-larang itu ragu. Saya RC 100 tahun 80. Kok yang ngono alhamdulillah ngerti nek wong tuane ra duit. Tapi memang dia seneng yang antik-antik. Nah, ini memang akhirnya Gen Z itu juga tidak menutup pola pikir bahwa Gen Z itu seneng juga dengan barang-barang. Mungkin gitu. Ini juga tadi yang dikatakan Pak Fajar juga ya, ada digital, ada komunitas juga yang memang dihadirkan nantinya seperti itu. Inginnya seperti apa Pak untuk besok Loakarta ini sendiri? Pengennya bagaimana masyarakat juga berinteraksi antar pedagang ataupun komunitas yang hadir, dan dengan adanya digitalisasi mungkin dalam hal ini adalah ajakan untuk ayo kita sama-sama ke Loakarta seperti itu. Ya, saya sih berharap dari Loakarta menjadi Loak Tourism. Loak Tourism. Ini semua tempat kita punya pendekatan mengenai tourism. Bahkan sport aja sekarang sport tourism. Gitu ya. Nah, saya pengen Loak ini menjadi tujuan wisata juga. Jadi orang datang itu tidak semata-mata pengen beli barang antik, tapi dia juga berwisata. Karena yang namanya wisata, refresh, healing itu tidak harus kita ke tempat wisata yang selama ini sudah ada ya, tapi kita juga berwisata sejarah lewat itu tadi
dengan saya datang ke sini, saya jadi teringat ketika saya SMA, pinjem motornya temen, nabrak, jatuh, takut bilang orang tua, akhirnya datang ke sini, pulang udah beres. Dengan budget yang sangat low tadi itu. Iya. Ya, karena kalau ke bengkel kan mahal. Iya. Nah, kalau di sini perlunya apa yang spare partnya ada ya? Spare partnya ada, gitu, ada di sini. Nah, itu saya teringat itu ketika di rumah. Tapi ketika saya datang ke sini, saya juga lupa kalau punya memori itu. Tapi ketika saya datang ke sini, melihat langsung, oh iya, 10 tahun yang lalu saya datang ke sini bawa motor rusak karena punya motor temen jatuh, akhirnya tak carikan onderdilnya di sini. Nah, mungkin orang-orang yang datang ke sini, selain tadi Pak Oleh bilang kalau datang ke sini di Loakarta belanjanya offline itu ada keuntungan-keuntungan, tapi yang selain itu juga itu tadi merecall lagi sejarah-sejarah yang kita udah lupa. Iya. Tapi ketika kita ingat itu jadi oh ternyata kita pernah ada di titik itu ya, gitu. Pernah ada di titik nakal itu ya. Nah, sekarang di itu tuh tidak bisa dibeli dengan uang, Mbak. Iya, kalau kita naik misalkan di tempat wisata, masuk ke objek wisata bayar 30.000, 50.000, ya itu dapat sensasi saat itu. Iya, gitu pengalaman berlibur tapi saja ya. Kita datang ke sini itu kita ter-recall oleh sejarah 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, yang kalau nggak ada pemantiknya itu nggak akan kena gitu. Mungkin Mas Gunawan punya pengalaman nembak cewek di sini terus ditolak, gitu. Itu yang akan teringat itu. Iya, gitu. iya, Dan iya. itu nggak ya kemudian marah tapi jadi seneng kok. Dulu aku pernah loh nembak cewek di pasar ini. Ini malah senyum saja sendiri. Iya. Nah itu yang kemudian mahal gitu ya. Iya, iya. Yang kedua terkait dengan, saya terima kasih dengan Pak Gunawan dari Dinas Perdagangan yang kami sebenarnya dengan Pak Oleh di Komisi B itu dengan adanya efisiensi banyak yang kita pangkas, banyak yang kita coret anggaran Dinas Perdagangan dan itu jumlahnya cukup signifikan. Tapi karena kita melihat teman-teman ini memiliki semangat kolaborasi yang tinggi gitu. Karena kalau nggak ada kolaborasi nggak bisa. Karena kalau kita kolaborasi kan tidak hanya berbicara modal yang sifatnya finansial, tapi yang jauh lebih mahal itu namanya social capital, modal sosial. Yang itu modal sosial itu karena tadi kepercayaan, kekeluargaan, tolong menolong, gotong royong yang nyun sewu itu tidak bisa dibeli dengan itu tadi modal uang itu tadi gitu, berapapun nggak bisa karena itu soal hati ya, soal modal sosial kan soal hati. Nah, saya melihat bukan di event ini aja Mbak Cynthia, Dinas Perdagangan itu luar biasanya itu tadi membangun modal sosial ke semua komunitas. Ya kan, mau itu komunitasnya eksis nggak eksis gitu. Dan saya melihat teman-teman itu lebih banyak jemput bola. Artinya tidak berada di balik meja aja, artinya yang sifatnya formal gitu. Tapi kalau kita melihat sosmednya Pak Oleh, Pak Gunawan, itu Pak Gunawan itu suka nyoto bareng komunitas apa, suka ngantring bareng komunitas apa, yang itu notabene beliau sebagai pelayan masyarakat sama kayak kami itu benar-benar turun ke bawah. Tidak hanya ABS, asal Bapak senang terima laporan dari sana. Nah ini semangat ini yang kemudian menjadi karakter, salah satunya karakter ASN yang ada di kota Yogyakarta juga yang itu tidak dimiliki oleh yang lain. Kalau yang tempat lain mungkin ya udahlah event 2 hari 2 hari aja, ngapain sih harus repot-repot. Terus juga kalau eventnya jadi 5 hari beliau juga nggak dapat bonus, kalau eventnya 3 hari nggak dapat bonus. Tapi karena tadi semangat melayani yang kemudian tumbuh sehingga tidak hanya melihat dari wah ini udah bukan jam kerja nih gitu. Sehingga kalau saya melihat teman-teman di Pemkot itu tidak ada 24 jam atau mungkin 8 jam kerja. Ya beliau jamnya 25 jam. Karena saya jam 11 malam dibales. WA pagi juga dibales. Ini orang tidur apa enggak ya? Berasa marketing gitu ya, teman. Standby terus ya. Malam dia usahanya udah beda. Oke. Tadi malam saya sampai jam berapa ya? Sampai jam 8 tadi malam. Mengkonsep itu Pak acaranya? Ini kan teman-teman masih yang tuh masa ini tuh. Iya. Dari pagi saya di sini jam 9 kerja bakti, terus siang sampai ibu kebetulan. Nah, siangnya sampai malam. Izin ya Mbak ya, tadi disampaikan Pak Oleh dan Mas Fajar, ada satu yang menarik dan ini saya rasa penting untuk disampaikan, yaitu modal kerja masyarakat. Salah satunya kalau tadi Pak Oleh menyampaikan tawar-menawar dan gotong royong. Nah itu ada sebuah buku namanya Sony Laksono, modal kerja masyarakat. Nanti disampaikan Mas Fajar, sosial kapital.
Nah itu ada di dan itu sudah pernah saya tulis juga di tesis saya. Itu yang tidak dimiliki oleh entitas bisnis modern pada saat ini. Kenapa kok pasar rakyat bisa bertahan mulai dari zaman kerajaan, zaman perjuangan, kemudian pandemi, krisis, sampai sekarang masih bertahan karena modal sosialnya. Bahkan saya pun misalkan kami ada pedagang yang kesusahan, kami pun juga hadir. Ada saya kemarin lahiran anak saya yang nomor 3 bakul ya itu koneng omah. Itu mungkin tidak dimiliki oleh entitas modern baik pasar modern ataupun online shop sekalipun. Kalau kita misalkan beli sesuatu di pasar rakyat, kalau kurang 5.000 mungkin masih bisa ya. Tapi kalau beli yang di merah atau biru di jalan-jalan itu kurang 2.000 sih ya kan. Barangnya kan gitu ya. Tapi kalau di sini mungkin masih bisa karena ada trust itu tadi, ada modal sosial yang selama ini mungkin itu dilupakan. Dan ini di beberapa tempat lain di Eropa itu ada semacam sentrum kayak alun-alun begitu. Itu ada kampus, ada hotel, apartemen dan juga mall. Itu kalau pas di hari-hari pasaran tertentu itu ramai sekali. Tapi kalau pas tidak di pasaran mungkin hanya saya lihat teman orang nongkrong, anak muda kumpul. Nah, tapi ketika pas pasaran itu yang ada jualan di mall itu turun ikut jualan di luar, di luar dingin. Di dalam itu hangat loh, kalau di luar dingin. Tapi yang saya lihat mereka tuh ngobrol di situ. Nah, inilah modal sosial atau sosial kapital yang disampaikan Mas Fajar itu. Ini yang selama ini menjadi kekuatan di pasar rakyat. Nah, saat ini kita pun modal sosial ini kita kemas secara organik melalui digital juga karena perkembangan zaman. Jadi versi online-nya kita coba kembangkan, versi online-nya tetap kita pelihara. Harapannya pasar rakyat ke depan bisa mengemas potensi itu menjadi satu yang itu tidak dimiliki oleh entitas bisnis yang lainnya. Nah, termasuk pasar kelitian Pak Kuncen ini. Pasar kelitian Pak Kuncen. Jadi kita mau jadikan pilot project nanti yang pertama harapannya nanti di pasar-pasar lain juga bisa menerapkan konsep ini. Nah, memang untuk ngomongin pasar apalagi untuk pasar kelitian ini sendiri memang nggak ada habisnya gitu ya. Memang banyak yang harus diperjuangkan terutama yang memang menjadi memorinya masyarakat. Yang dimana mereka tuh ingin bernostalgia, ingin ngobrol-ngobrol langsung dengan para pedagang, yang itu yang tadi menimbulkan trust antara kita sebagai pembeli dengan para penjual yang memang ada di pasar seperti itu. Nah, untuk yang terakhir nih bapak-bapak semuanya, ada harapan ke depannya ini kan kita sedang ingin membranding kembali pasar kelitian Pak Kuncen, ingin menggairahkan kembali semangat belanja barang-barang antik ke pasar ini dengan adanya Loakarta 2025 yang baru pertama kali diadakan di kota Yogyakarta. Ini harapan kedepannya seperti apa? Apakah ini nantinya juga bisa diadakan di kemudian hari lagi di tahun-tahun berikutnya, ataupun ingin juga ini dilibatkan dengan anggaran yang ada di dana keistimewaan mungkin gitu kan ya, ada cita-cita gitu nggak sih seperti itu? Mungkin saya ke Pak Gunawan terlebih dahulu. Jadi matur nuwun Mbak, jadi kalau untuk kedepannya tentunya nanti akan kita bahas di rapat-rapat kerja bareng teman-teman Komisi B. Betul. Forum ini sudah disampaikan, matur Mbak Setia. Nanti saya mengingatkan lagi kepada beliau kenapa Pak Loakarta kemarin 2025. Iya. Harapannya ini nanti sukses, semoga tahun depan ada lagi. Nah, itu juga kemarin waktu ketemu dengan Pak Om juga akan membantu komunikasi untuk gimana dana S itu bisa kita tembus juga. Terus juga silaturahmi ke Pak Om juga, kita juga belajar ke sana. Nah, mungkin yang ini closing statement ya Mbak ya? Belum ya? Jadi gini, melalui forum ini saya mengucapkan terima kasih juga. Tadi kita sudah diskusi banyak bahwasannya versi online dan offline-nya harus kita rawat untuk melestarikan pasar rakyat itu sendiri. Kemudian saya rasa kita sulit untuk lepas dari dunia digital. Meskipun tadi disampaikan Pak Oleh, pun kabeh digital pasarnya masih teko. Harapannya nanti tanggal 18 sampai 22 itu terdagang. Akan tetapi digitalnya jangan dilupakan juga, karena apa? Mungkin itu tidak hanya sekedar sarana transaksi saja, tetapi etalase digital itu menjadi sebuah hal yang penting. Mungkin beberapa teman ini tidak hafal 29 pasar. Mbak Setia tahu pasar Kluwen Ngadi Kusuman nggak? Nah, itu kita
belajar bahasa tubuh bareng ya. Kalau nanti kita tidak digital, mungkin Mbak Cynthia nggak tahu, tapi wong sing buah karena dia tahu. Benar. Pasar Pujo Kusuman tahu nggak? Pujo Kusuman. Harapannya banyak ya Pak ya. Agar kami juga bisa mengajak teman-teman, fungsi digitalnya adalah fungsi etalase digital atau fungsi pengenalan. Syukur-syukur ada transaksi di sana. Meskipun pengunjung berkurang, tapi transaksi jalan terus. Betul. Saya rasa itu bisa menjadi value tersendiri. Itu dia tadi cita-cita kedepannya besok ya Pak ya. Baik, Pak Oleg, silakan. Ya, seiring dengan digitalisasi tadi, saya berharap nanti dari teman-teman dinas pasar juga sering-sering mengedukasi pedagang yang ada di sini, ini penting. Karena ini menyangkut dengan trust. Ya, kepercayaan ya Pak. Trust pada masyarakat, meskipun tadi dari Dinas Perdagangan dalam hal Pak Gunawan akan menjamin, gitu ya, kalau jualan online pedagangnya siapa dan lain sebagainya, lantas kemudian apa yang dijual, kalau ada hal-hal yang tidak pas dengan yang dijual tadi, Dinas Perdagangan bersedialah untuk berada komunikasi. Inilah kelebihan kita. Nah, harapan kita memang yang pertama terkait dengan trust, kepercayaan masyarakat terhadap para pedagang ini perlu kita jaga sebagai sarana komunikasi, sarana sosialisasi, karena kepercayaan itu penting. Yang kedua, bagaimana kenyamanan. Nah, jadi yang pertama pedagangnya harus bisa menjaga trust, lantas menjaga kenyamanan dan keamanan para pengunjung. Ini penting sekali. Bagaimana pasar Kelitian Pakuncen ini secara kenyamanan sudah kita bisa lihat, dan tentu saja secara keamanan. Jangan sampai ada hal-hal yang kemudian merugikan pengunjung. Karena kita sedang on fire ini di 18-22, semoga ini tidak berhenti. Kalau momentumnya hanya di 18 dan 22, tapi pada hakikatnya setiap hari kita on fire. Saya kira gitu. Baik, terima kasih Pak Oleg. Pak Fajar silakan Pak. Tadi kan Mas Gunawan sudah berbicara mengenai etalase digital. Saya ingin menambahkan etalase digital yang lebih komunikatif dan mampu mengundang interaksi sosial. Jadi yang kemudian sudah ada sekarang, itu menurut saya perlu dilakukan catatan bahwa nggak banyak yang komunikatif gitu. Karena kalau kemudian interaksi sosial ada di pasar offline ini bisa kita bawa ke pasar digital, itu akan lebih memperkuat. Karena kalau selama ini kita beli barang aja, tapi yang jauh lebih mahal gitu. Kalau anak saya tuh kalau beli, misalkan beli sarapan itu belinya di tempat siapa, lokasinya di mana, itu menjadi daya tarik juga gitu. Sehingga saya sih berharap Pak Oleg menyampaikan pedagang diedukasi untuk kemudian lebih interaktif dan komunikatif aja gitu loh. Karena sekarang ini dunia digital itu tidak hanya soal produknya aja ya, tapi nilai yang dibawa oleh penjual itu cukup mempengaruhi pilihan diksi dengan bahasa yang mudah dipahami. Betul. Yang pertama itu. Yang kedua terkait keberadaan pasar Kelitian ini, meskipun nanti digitalisasi itu sudah sangat berkembang, lokasi ini tetap harus ada. Kenapa? Karena ini sebagai garansi bahwa kemudian kalau kita beli barang online, nanti ada komplain, ada keluhan, itu kita tahu komplainnya mau di mana, lokasinya di mana, pengiriman pick up-nya dari mana gitu loh. Nah, kalau tadi Mas Gunawan cerita ya, pasar digital yang kemudian membuat beliau jadi kurang trustnya ya karena mungkin beliau nggak tahu ini punya nggak sih offline-nya di mana sih gitu. Karena menurut saya pasar digital, etalase digital yang ramai itu didukung juga dengan keberadaan lokasi offline, penjualan offline-nya di mana gitu. Karena selama ini begitu banyak pasar etalase digital yang pasar offline-nya nggak jelas. Nah, kalau mau beli digital itu harus tahu dia melayani penjualan offline atau enggak. Ketika melayani penjualan offline, saya langsung akan lebih meningkat trust-nya. Karena ketika nanti terjadi sesuatu, itu saya mau komplain jelas dan ada garansinya. Nah, ini kekuatan pasar digital yang tidak dimiliki oleh pasar lain, namanya pasar Kelitian. Karena ketika nanti kita beli tempatnya dari Pak Wisnu ya, ternyata ada komplain,
itu kan kita tahu, oh Pak Wisnu punya pasar offline, kelitian gitu. Nah ini yang harus ada, dan saya yakin Mas, meskipun nanti generasi milenial saya sudah berubah ya, karena anak-anak milenial sudah berubah menjadi Gen Z, nanti berubah lagi gitu. Saya yakin eksistensinya sampai masih akan ada gitu. Karena pasar online tidak akan bisa lepas dari keberadaan pasar offline. Jadi saling berkaitan. Mungkin yang tadi sih. Oke. Penampilan juga dari Gen Z. Oh iya. Dari DJ juga. Iya. Terus kemudian besok ada dari Jack. Film nonton sorak di sini nanti. Wow, banyak sekali berarti kegiatannya besok ya. Terus juga ya kalau band-band mungkin anak-anak nonton sorak khusus wong Jogja wis. Ada dekik, main juga di sini. Jadi ada beberapa band dan juga kami membuka dari masyarakat yang mau tampil di sini. Ulur yang 3 hari tadi itu kan jadi 5 hari salah satu itu. Oh baik, jadi ruang seninya masyarakat juga ya. Kolaborasi dan gotong royong. Ini panggungnya saya minjem Pak. Jadi udah ngirim kalau nanti 5 hari. Oke, nanti kita akan nantikan bersama-sama ya kehadiran masyarakat untuk datang ke Loakarta 2025, dan hal ini tentunya juga memicu semangat dari pedagang dan juga ekosistem jenis dagangan spesifik di Pasar Kelitian Pakuncen. Ini juga sekaligus menjadi rangkaian komunikasi dan juga silaturahmi para pecinta barang lawasan untuk meningkatkan potensi yang ada di Pasar Kelitian Pakuncen, Kota Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Oleg, Pak Fajar, Pak Gunawan atas kesempatan hari ini, dan kita juga sama-sama menantikan kehadiran masyarakat untuk hadir di Loakarta 2025. Sukses selalu, sehat selalu. Kita besok ketemu lagi ya Pak ya. Baik, terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan podcast Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta untuk kesempatan hari ini. Saya Cynthia Rina pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Terima kasih. Boleh foto dulu.